Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini saya akan menjelaskan beberapa tambahan materi terkait dengan perencanaan program, prosedur, dan teknik audit ya. Sebelum saya menyampaikan materi, diharapkan saudara semua melihat dan menyimak video dari temannya atau kelompok yang menyajikan dan juga video saya ya. Nah, karena apa? Barangkali nanti ada materi-materi atau pernyataan yang ada di video ini dan video temannya akan muncul di post-test kita di akhir perkuliahan. Jadi harapannya saudara benar-benar menyimak dari penyampaian video atau penyampaian materi dari video ini ya. Karena beberapa kali saya sudah melaksanakan post-test di akhir pertemuan. Nah, ada juga mahasiswa yang nilainya 10, satu saja yang betul. Nah, itu kemungkinan besar dia tidak menyimak video atau tidak mengikuti perkuliahan dengan serius ya. Jadi indikatornya keberhasilan saudara tergantung dengan niat, kemudian pelaksanaan saudara melaksanakan atau mengikuti perkuliahan dengan sungguh-sungguh ya. Kita lanjut. Oke, perencanaan program dan teknik audit ya. Nah, ini akan saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama, perikatan audit, kemudian menilai bisnis klien, menyusun audit plan, prosedur analitis dan jenis prosedur analitis, program audit, dan terakhir prosedur dan teknik audit ya. Nah, mungkin ketika melaksanakan audit ya, seringkali kliennya atau manajemen menganggap bahwa auditor itu sengaja mencari kesalahan ya. Misalnya kita diaudit oleh KAP itu ya, anggap saya sebagai pemilik perusahaan. Nah, itu kemungkinan besar nanti ada anggapan-anggapan yang menganggap bahwa auditor ini kenapa terus mencari kesalahan dari informasi yang kita berikan ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa semakin banyak kesalahan yang ditemukan, maka semakin banyak fee atau pendapatan yang diterima oleh auditor. Nah, itu anggapan-anggapan seperti ini sangat salah atau tidak ada hubungannya dengan pendapatan, tidak ada hubungannya dengan kesengajaan auditor untuk mencari kesalahan dari kliennya. Karena dalam melakukan audit ya, seorang auditor itu sudah disiapkan dengan dokumen-dokumen, kemudian sudah disiapkan dengan prosedur audit ya, yang dilakukan itu ya, itu sudah sesuai dengan persiapan yang dilakukan oleh auditor atau KAP-nya ya, dimana dalam proses audit itu ya ada prosedur yang mesti dilakukan oleh auditor ya. Prosedur itu adalah langkah-langkah si auditor melaksanakan audit dengan tujuan ya agar audit itu dapat dilakukan dengan benar tanpa adanya kecurangan dari pihak manapun. Nah, jadi auditor itu berpegang teguh terhadap prosedur yang sudah ditetapkan oleh KAP atau oleh Asosiasi Akuntan Publik ya, atau IAP ya. Nah, di sanalah auditor melakukan pekerjaannya, bukan sengaja mencari kesalahan, bukan ada hubungannya dengan mencari pendapatan yang banyak ya. Artinya semakin banyak kesalahan semakin banyak pendapatan, itu salah besar. Kemudian selain itu dengan adanya prosedur ya, maka hasil yang didapatkan juga lebih akurat dan dapat dipercaya. Artinya auditor melakukan audit ya dengan adanya prosedur. Nah, itu akan menghasilkan informasi yang lebih akurat dan dipercaya. Informasi yang dihasilkan sudah ada step-stepnya, sudah ada langkah-langkahnya, dan bagaimana prosesnya untuk menemukan informasi, menemukan kesalahan yang dianggap material atau kesengajaan bisa saja terjadi dalam penyusunan laporan keuangan oleh si klien. Nah, itu yang
akan dikumpulkan oleh auditor supaya dapat informasi yang didapat itu lebih akurat dan dapat dipercaya, dan juga hasilnya juga dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian apa saja prosedur audit itu? Nah, untuk prosedur audit, ada istilahnya perencanaan, planning ya. Planning audit ya, ini ada kaitannya dengan pekerjaan lapangan ya. Pada standar audit itu ada 3 ya, masih ingat standar audit ada 3 secara umum. Yang terakhir adalah standar pekerjaan lapangan. Nah, yang kedua standar pekerjaan lapangan, di mana itu harus melakukan perencanaan yang memadai. Nah, perencanaan yang memadai ini apabila auditor atau tim ada auditornya junior, nah maka harus disupervisi, harus dipandu, harus diawasi, atau asistennya tersebut harus diawasi agar nanti hasil dari auditnya juga dapat dipertanggungjawabkan. Jadi makanya harus direncanakan, auditor seperti apa yang akan diterjunkan ke lapangan oleh KAP. Nah, alasan utama bagi auditor ya, kenapa auditor itu merencanakan penugasan dengan tepat. Nah, ini ada 3 alasannya. Yang pertama, untuk memungkinkan auditor mendapatkan bukti yang tepat mencukupi pada situasi yang dihadapi. Ini sama dengan bukti yang kompeten ya. Bukti yang dapat meyakinkan auditor bahwa ini loh bukti yang sudah dipersiapkan oleh manajemen yang bisa mempengaruhi nanti terhadap informasi yang dihasilkan dan hasil ya akhir dari proses audit. Dan juga untuk membantu menjaga biaya audit tetap wajar, tidak kecil, tidak rendah, tidak tinggi, tapi wajar ya. Kemudian untuk menghindarkan kesalahpahaman dengan klien ya. Artinya dalam perencanaan yang sudah dilakukan nanti agar nanti klien tidak salah paham dengan penugasan atau pelaksanaan audit yang dilakukan oleh auditor. Nah, kemudian bagaimana perencanaan audit dan perancangan pendekatan audit, apa-apa saja itu? Nah, yang pertama menerima klien ya. Auditor menerima klien yang datang kepada KAP, kemudian melakukan perencanaan audit awal. Setelah itu sudah diterima kliennya, terus dipahami bagaimana bisnis dan industri klien. Apakah bisnis itu ada risiko, ada asumsi risiko terhadap bisnis klien. Nah, kemudian melaksanakan prosedur analitis pendahuluan, menetapkan materialitas, tingkat-tingkat materialitas atau batas-batas materialitas terhadap bisnis kliennya, dan juga menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko inheren atau risiko bawahan. Kemudian auditor juga harus memahami bagaimana SPI-nya, sistem pengendalian internal dari klien ya, bagaimana mereka menyusunnya, kemudian bagaimana proses pengendalian internalnya terhadap seluruh aset yang dimiliki, juga kegiatan operasional perusahaan atau manajemen dari klien. Dan juga mengumpulkan informasi untuk menilai risiko kecurangan. Nah, jadi auditor harus mengumpulkan beberapa informasi untuk menilai risiko nanti ada nggak kecurangan yang ada terjadi di klien kita. Nah, dan juga terakhir mengembangkan dari perencanaan audit dan program audit secara keseluruhan. Nah, jadi dari tahap perencanaan ini diharapkan nanti auditor bisa melakukan pekerjaan lapangannya dengan sungguh-sungguh dan memadai ya. Oke, berikutnya apa saja bentuk dari pemahaman bisnis klien atau industri klien. Nah, pemahaman yang jernih tentang syarat-syarat penugasan itu harus dimiliki oleh klien dan auditor ya. Jadi antara auditor dengan klien itu harus sepaham ya. Sepaham bagaimana proses bisnis dari manajemen atau klien dari KAP tersebut. Dan juga untuk proses kesepahamannya itu harus dituangkan dalam bentuk surat perikatan atau namanya engagement letter ya, yang isinya ada tujuan penugasan, kemudian tanggung jawab auditor dan manajemen, serta batasan-batasan dari penugasan. Nah, pemahaman sifat bisnis dan industri klien ini meliputi ada 5 hal sifat bisnis dan industri klien yang ada pengaruhnya terhadap risiko, apakah
risiko dari bisnisnya atau risiko dari salah saji yang material, kemudian bagaimana operasi dan proses bisnis dari klien, kemudian manajemennya, struktur organisasi, tujuan dan strategi klien, serta pengukuran kinerja klien. Nah, itu semuanya hal-hal luang lingkup dari pemahaman sifat bisnis dan industri klien. Nah, dalam audit engagement letter itu sudah ditetapkan pada standar audit nomor 210 ya, persetujuan atas ketentuan perikatan audit ya, di mana ada persetujuan antara auditor dengan kliennya tentang syarat-syarat pekerjaan audit ya, dari artinya kontrak yang dilakukan antara auditor dengan manajemen dalam hal pelaksanaan audit atau pekerjaan lapangan auditor untuk menilai atau melakukan verifikasi terhadap informasi keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Nah, isi dari surat perikatan audit itu sendiri adalah ada tujuan audit atas laporan keuangan, kemudian tanggung jawab manajemen, lingkup audit, kemudian bagaimana bentuk laporan atau komunikasi antara auditor dengan manajemen, kemudian risiko-risiko yang akan dihadapi nantinya dalam proses audit. Nah, itu juga dituangkan dalam surat perikatan audit. Kemudian bagaimana auditor melakukan konfirmasi atau mengakses dari beberapa dokumen yang dicari atau ditelaah oleh auditor. Nah, itu juga dituangkan juga dalam surat perikatan audit, pembatasan atas tanggung jawab auditor dan juga kesepakatan media komunikasinya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana bentuk dari surat perikatan auditnya ya. Nah, bentuk dari surat perikatan audit, ini contohnya adalah KAP Kumala Hadi Kuncara Sugeng Pamuji dan partner atau rekan ya. Nah, di mana ini bentuk surat perikatan auditnya ini sebagai contoh ya. Kepada yang terhormat, tujuannya Ketua Umum Perusahaan X ya, di mana ini adalah tujuan dari auditnya ya. Setelah saudara telah minta kami untuk melakukan pekerjaan general audit atas laporan keuangan periode 1 tahun yang berakhir 31 Desember 2018, surat ini menegaskan penerimaan kami dan pemahaman kami atas perikatan ini ya. Audit akan kami lakukan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat kami atas laporan keuangan tersebut. Nah, jadi ini adalah bentuk format surat perikatan untuk tujuan dari auditnya. Nah, kemudian ini berdasarkan aturan-aturan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan auditnya. Kemudian ini bagaimana proses auditnya dengan melakukan permintaan keterangan dari manajemen atau pernyataan manajemen dalam laporan keuangan. Nah, ini sudah disajikan dalam bentuk paragraf ini, satu paragraf saja. Nah, di sini paragraf berikutnya ini ada tanggung jawab antara manajemen dengan tanggung jawab auditor. Jadi sudah meliputi kalau tanggung jawab manajemen yaitu penyelenggaraan catatan akuntansi, pengendalian internal memadai, pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi, penjagaan keamanan aktiva lembaga ya. Nah, ini kemudian ini yang disepakati antara auditor dengan manajemen. Nah, beberapa hal terkait dengan informasi keuangan yang akan diperiksa oleh auditor ya. Pertama, perusahaan menyediakan detail dari laporan keuangan yang akan diaudit, itu laporan keuangan tahun 2018. Kemudian pelaksanaan auditnya berapa hari? 30 hari di sini. Kemudian laporan auditnya dibuat berapa banyak ya. Nah, ini sudah disajikan di sini di surat perikatan audit atau istilahnya audit engagement letter. Dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu antara manajemen atau klien dengan KAP-nya ya. Nah, inilah bentuk salah satu contoh dari surat perikatan audit atau istilahnya audit engagement letter ya. Oke, berikutnya menilai risiko bisnis klien ya. Nah,
Menilai risiko bisnis klien, tadi sudah dikatakan bahwa auditor harus memahami bagaimana risiko bisnis klien ya. Nah, auditor menggunakan pengetahuan yang diperolehnya dari pemahaman strategis atas bisnis dan industri klien untuk menilai risiko bisnis klien, yaitu risiko klien akan gagal dalam mencapai tujuannya. Ya, jadi auditor mesti memahami bagaimana proses atau perencanaan kliennya untuk beberapa tahun ke depannya atau jangka panjangnya, bagaimana mereka melakukan operasi bisnisnya. Nah, di sini akan dilihat oleh auditor ini bagaimana auditor memahami risiko klien ini apakah gagal atau tidak dalam mencapai tujuan dari perusahaannya. Nah, risiko bisnis klien ini bisa jadi akan ditimbulkan oleh beberapa faktor ya, seperti teknologi baru yang memiliki keunggulan, kemudian keunggulan kompetitif klien, atau klien gagal melaksanakan strateginya sebagai pesaing. Nah, bisa jadi nanti dalam proses audit klien kita ya dengan industri yang sejenis atau dengan produk yang sejenis yang akan dilakukan operasionalnya atau dihasilkan oleh klien. Nah, itu barangkali teknologinya sudah usang, beda dengan pesaingnya. Nah, itu akan dinilai oleh auditor ya, bagaimana si klien ini untuk masa yang akan datang, apakah dengan teknologi yang sekarang yang digunakan, nah itu bisa mampu untuk bertahan ya, survive di masa ini sampai masa seterusnya atau masa yang akan datang. Nah, ini juga akan dinilai oleh auditor. Kemudian, nah hubungan. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah saya jelaskan antara hubungan antara bisnis dan industri klien, risiko bisnis klien, dan penilaian auditor atas risiko saji yang material ya. Pertama, tentu memahami bisnis dan industri klien, kemudian menilai risiko bisnis klien, seterusnya menilai risiko saji material ya, terkait dengan kalau bisnis klien tadi industri dan lingkungan eksternalnya, kemudian operasi dan proses bisnis, kemudian tata kelola, tujuan dan strategi, dan pengukuran kinerja. Oke, berikutnya perencanaan awal audit ya, atau istilahnya initial audit planning. Ada 4 hal yang harus dilakukan dalam hal perencanaan awal audit. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan sebuah pemahaman tentang bisnis dan industri klien yang akan digunakan dalam menilai risiko, apakah risiko bisnis klien atau risiko salah saji material yang terkait dengan laporan keuangan. Nah, ada 4 yang mesti dilakukan dalam perencanaan awal audit ya. Yang pertama, auditor memutuskan apakah akan menerima klien baru atau terus melayani klien yang ada sekarang. Kemudian auditor mengidentifikasi mengapa klien menginginkan atau membutuhkan audit. Kemudian untuk menghindari kesalahpahaman, tentu auditor harus memahami syarat dari penugasan kepada klien. Kemudian auditor harus mengembangkan strategi audit secara keseluruhan. Selanjutnya proses analitis ya. Proses analitis ini sudah tertuang pada standar audit 520 yang mengatur penggunaan prosedur analitis oleh auditor sebagai pengujian substantif ya, pengujian angka-angkanya atau saldonya, yang juga mengatur bagaimana tanggung jawab auditor untuk melakukan prosedur analitis pada tahap akhir audit, yang akan membantu auditor pada waktu merumuskan suatu kesimpulan keseluruhan atas laporan keuangan atau opini audit ya. Nah, dalam prosedur analitis ini mencakup pertimbangan atas perbandingan informasi keuangan entitas atau keuangan dari klien berupa informasi komparatif periode lalu ya. Informasi komparatif periode lalu ini mesti dilakukan oleh auditor perbandingan, misalnya auditor mengaudit tahun 2019 ya, laporan keuangan tahun 2019, berarti auditor harus membandingkan laporan keuangan yang disediakan oleh klien di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018, 17 dan seterusnya ya. Nah, kemudian hasil entitas yang diantisipasi seperti anggaran atau perakiraan, kemudian ekspektasi auditor serta estimasi penyusutan. Jadi ada auditor perlu melakukan penelusuran apakah
si klien ya itu menggunakan penyusutan dengan metode yang bagaimana, apakah berdasarkan sama atau berubah-ubah. Nah, ini akan dicari tahu atau ditilik oleh auditor. Kemudian informasi industri sejenis ya, industri sejenis berarti kalau perusahaannya diaudit itu perusahaan sepatu, berarti yang dibandingkan oleh auditor itu adalah perusahaan sepatu di luar dari yang sejenis dari perusahaan kliennya, itu sepatu X misalnya. Kalau perusahaan sepatu Bata yang diaudit oleh auditor berarti sepatu sepatu Nike misalnya, dibandingkan ya bagaimana rasio penjualannya, kemudian yang berhubungan dengan usaha klien ya dibandingkan dengan usaha yang lainnya yang sejenis. Kemudian unsur-unsur informasi keuangan yang diharapkan sesuai dengan suatu pola yang dapat diprediksi berdasarkan pengalaman entitas seperti persentase laba bruto. Ya, itu berarti laba brutonya dibandingkan ya. Kemudian membandingkan informasi keuangan dengan informasi non keuangan yang relevan. Seperti beban gaji dengan jumlah karyawan. Barangkali nanti dalam informasinya beban gajinya lebih besar dari jumlah karyawannya atau sama-sama, sama besar. Nah, ini kan dibandingkan oleh auditor dengan informasi pada pasar, misalnya informasi pasar atau informasi berapa gaji UMR di daerah itu ya, tempat si perusahaan berdiri. Nah, inilah yang akan dilakukan oleh auditor, proses analitis. Oke, kita masuk ke program audit ya, atau audit program. Nah, tadi sudah ada perencanaan audit, sekarang audit program, di mana pengertiannya itu adalah beberapa kumpulan ya dari prosedur audit yang akan dijalankan dan dibuat secara tertulis ya. Jadi audit program ini lanjutan dari perencanaan audit ya. Tahapan-tahapan atau prosedur audit di mana auditor akan menjalankan prosedur yang ditulis ya, yang dibuat secara tertulis ya. Seperti apa gunanya ini audit program ini? Yaitu membantu auditor dalam memberikan perintah ya kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilaksanakan. Kalau dalam timnya itu ada asisten untuk melaksanakan audit ya. Kemudian audit program ini harus menggariskan dengan rinci prosedur audit yang menurut keyakinan auditor itu diperlukan untuk mencapai tujuan audit. Dan juga audit program yang baik itu ya, yang baik itu adalah ada 3 yang dicantumkan dalam audit program. Yang pertama, tujuan pemeriksaan atau tujuan audit. Yang kedua, langkah-langkahnya atau prosedur audit yang akan dijalankan. Dan yang terakhir baru kesimpulan dari pemeriksaan. Nah, audit program itu akan lebih baik ya dibuat terpisah antara untuk compliance test dan substantive test. Nah, compliance test itu apa, Bu? Nah, itu adalah uji kepatuhan atau uji ketaatan. Bagaimana klien kita itu menyediakan atau memberikan informasi atau dokumen yang kompeten atau bukti kompeten sudah dijalankan sesuai aturan atau tidak. Dan substantive test. Substantive test itu apa? Itu adalah uji dari rincian saldo yang ada pada informasi yang disediakan oleh klien. Nah, contohnya seperti apa, Bu? Nah, contohnya ini. Misalnya dokumen faktur penjualan. Nah, dokumen faktur penjualan. Nah, compliance-nya apa? Uji ketaatannya apa? Apakah perusahaan atau klien kita itu sudah memberikan nomor urut ya untuk setiap faktur penjualan ya, sudah ditandatangani belum, sudah ada pengesahannya belum, atau ada autentifikasi dari faktur tersebut ya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau substantif testnya itu terkait dengan jumlahnya ya, jumlahnya apa benar jumlah yang ada di faktur penjualan itu 50 juta. Nah, 50 juta itu di mana dapatnya? Berapa jumlahnya, apakah ada atau benar-benar ada atau salah tulis. Nah, itu yang akan
dilaksanakan oleh auditor terkait dengan compliance test dan substantive test ya. Oke, selanjutnya sebentar ya. Ini adalah contohnya ya, bentuk dokumen yang akan disediakan oleh auditor untuk compliance test audit programnya untuk menguji kepatuhan dari prosedur pembelian. Nah, ini bisa saudara lihat bagaimana bentuk dokumennya. Ada kegiatannya apa, kegiatan auditnya atau program auditnya, kemudian apa WP-Ref-nya, parafnya, kemudian tanggal, dan juga sudah ada pengesahannya di bawahnya terkait dengan dokumen auditor untuk prosedur pembelian. Ini compliance test ya. Nah, periksa kebenaran nomor kode perkiraan, cocokkan surat pesanan dengan faktur dari supplier. Nah, ini juga yang akan dilakukan atau dilaksanakan oleh auditor. Kemudian contoh audit programnya untuk pengujian substantif ya, tadi substantif terkait dengan saldo atau nilai yang ada pada bukti audit. Nah, ini contoh adalah utang dagang. Nah, utang dagang ini ada 7 program auditnya ya, dan yang akan diperiksa oleh auditor ya. Seterusnya prosedur dan teknik audit. Ya, tadi sudah dikatakan prosedur audit itu adalah langkah-langkah ya, langkah-langkah yang harus dijalankan auditor dalam melaksanakan pemeriksaannya. Dan apabila ada asisten, ya tentu asisten itu harus disupervisi, harus diawasi, harus dipandu agar nanti tidak melakukan penyimpangan atau salah melakukan prosedur audit ya. Nah, itu harus timnya ada asisten ya, tentu harus diawasi ya, supaya nanti pekerjaannya akan menghasilkan kesimpulan audit yang bisa dipertanggungjawabkan dan juga bisa dipakai oleh perusahaan yang diaudit. Nah, kemudian prosedur audit itu dilakukan dalam rangka mendapatkan bahan-bahan bukti atau bukti yang kompeten terkait dengan informasi keuangan ya, yang mendukung auditor untuk memberikan kesimpulan akhir berupa pendapat. Ya, pendapatnya itu tentu atas kewajaran dari laporan keuangan. Nah, untuk itu ya, dalam pelaksanaan prosedur audit tentu ada teknik audit yang dilakukan ya. Teknik auditnya seperti apa ya? Yang pertama konfirmasi, yang kedua observasi, inspeksi, Q&A, question and answer atau tanya jawab ya. Inilah bentuk teknik auditnya untuk memperoleh bukti audit yang kompeten. Nanti kita lihat satu persatu. Apa itu konfirmasi, apa itu observasi, inspeksi, dan Q&A. Nah, kalau untuk teknik audit dalam bukti fisik, nah itu penerapan teknik auditnya adalah istilahnya observasi. Observasi itu sama dengan peninjauan atau pengamatan yang dilakukan oleh auditor untuk menilai dari aktivitas fisik klien. Kemudian opname teknik audit yang digunakan untuk menghitung fisik barang, apakah barang itu rusak atau barangnya rusak berat atau masih baik atau ada perbandingannya dengan saldo menurut buku. Kemudian inspeksi artinya meneliti secara rinci ya, langsung ke TKP ya, bagaimana bentuk barangnya ya, yang misalnya persediaan barang yang di laporan keuangan 50 juta, benar nggak di gudang 50 juta, itu diinspeksi oleh si auditor ya, untuk mengumpulkan bukti yang kompeten. Sedangkan teknik audit untuk bukti dokumen, nah ada istilahnya verifikasi, ini istilah umum ya. Verifikasi itu pengujian secara rinci tentang kebenaran, ketelitian, perhitungan, pembukuan, dan keeksistensi satu dokumen, cek, kemudian tes. Nah, ada istilah yang 4, 5, 6, 7 ini yang perlu dipahami betul ya. Footing ya. Footing itu adalah menguji kebenaran penjumlahan subtotal dan total secara vertikal. Artinya misalnya ada penjumlahan pada akun kas ya, penjumlahan akun kas ini itu harus diuji lagi oleh auditor, dijumlahkan secara vertikal dari atas ke bawah ya, benar nggak jumlah kasnya 50 juta, berarti dijumlahkan lagi oleh auditor untuk
mengecek jumlahnya benar atau tidak. Nah, dibuat tick marknya dalam bentuk footing. Kemudian cross footing. Nah, cross footing ini menguji kebenaran penjumlahan subtotal dan total secara horizontal. Horizontal berarti mendatar ya, ke samping, dari kiri ke kanan atau kiri ke kanan penjumlahannya. Nah, itu harus dicocokkan atau diuji lagi oleh auditor. Kemudian vouching ini digunakan untuk menelusuri suatu data dalam suatu dokumen kecatatan pendukungnya. Berarti auditor melakukan penelusuran, benar nggak 50 juta kas ini ada dokumen pendukungnya, tentu ditelusuri ke buktinya atau faktur atau kas masuk atau kas keluarnya. Ya. Kemudian tracing. Nah, tracing ini pemeriksaannya dilakukan dari dokumen sumber sampai dengan pencatatan atau pelaporan akhir dalam catatan akuntansi seperti jurnal dan buku besar. Rekonsiliasi ini sudah pahami, ini itulah pencocokan ya, dua catatan atau rekonsiliasi bank antara catatan kas dengan di bank ya. Terusnya teknik audit untuk bukti analisis ya. Ini ada dua, analisis dan evaluasi, bisa saudara baca. Analisis itu adalah teknik audit untuk menguraikan data informasi dalam unsur lebih kecil sehingga dapat mengetahui pola hubungan atau unsur. Evaluasi juga begitu. Evaluasi memperoleh kesimpulan dengan pola ya, antara informasi yang diperoleh, dapat dilakukan dengan bagan alir atau flowchart. Begitu juga dengan bukti keterangan ya, dengan melakukan konfirmasi teknik auditnya, mengkonfirmasi benar nggak yang tertulis ini sesuai dengan pemaparan yang disajikan oleh si klien. Kemudian permintaan informasi ya, dapat dilakukan dengan menggali informasi tertentu dari berbagai pihak yang kompeten. Sekian saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga nilai postesnya dengan menyimak video saya dan kelompok bisa meningkatkan pemahamannya dan juga nilai yang diperoleh maksimal atau sesuai dengan harapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.